边，这边全都是一批新货，是为心上人挑选的吗？我们都不是他们的对手。杀了他们，一个都不留。Oke guys, gimana makin mendebarkan bukan series BTTH ini? Entah ya, baper banget nonton alur cerita Donghua Battlestroke The Heaven ini sama kayak nonton Solen. Ngena banget gitu ceritanya. Ya udah berhubung ini lagi mau OTW ke Pulau Dewata tanpa banyak basa-basi di depan ini dia alur cerita Donghua Battlestroke The Heaven Special Edition Perjanjian 3 tahun 49. Terobos saja lah. Ini sudah ada seseorang yang kekuatannya setara dengan Yunsan. Ratu Medusa dikenal memiliki ego yang sangat tinggi sesuai dengan keberadaan yang sangat disegani oleh banyak orang di benua Doki. Harusnya yang berani protes kalau wanita ini ingin membawa Xiaoyan pergi dari sana, kecuali lagi-lagi si Yunleng yang satu ini. Noh, lihat, Yunsan aja setuju untuk membiarkan Xiaoyan pergi setelah kemunculan Medusa. Lagi pula kekuatan bangsa ular biasanya memang lebih kuat daripada manusia biasa. Di sini juga Yunsan tidak tahu kalau Ratu Medusa sedang melemah. Tapi kalau Xiaoyan sampai berani berbuat macam-macam lagi dengan Sekte Yunlan, Yunsan berkata kalau dia tidak akan segan-segan dalam bertindak. Yunsan宗主放心，这地方来一次就够了。今日之事就这么结束吧。 Yunleng sekali lagi berdiri dengan tubuh yang masih terluka, berdiri memohon agar mantan pemimpin Sekte Yunlan itu tetap menahan Xiaoyan di tempat mereka. Dia tidak memperhitungkan kalau di pihak lawan ada seorang Dozong ditambah 2 orang Dohuang yang jelas-jelas sangat kuat. Tepat setelah kepergian Yunsan, Yunyun akhirnya kembali setelah menyelesaikan urusan di luar kota. Dia langsung menghampiri Nalan Yandran dan bertanya mengenai apa yang baru saja terjadi. Sementara itu kita berpindah keluar dari Sekte Yunlan. Saat ini Ratu Medusa sedang pergi membawa Xiaoyan sesuai dengan perkataannya tadi. Mereka berdua juga masih diikuti oleh 2 orang Dohuang yang memihak Xiaoyan sebelumnya. Haibodong telah berjanji untuk melindungi Xiaoyan selama 1 tahun sebagai bayaran untuk pil pengembali kekuatan roh level 5-nya. Xiaoyan tidak bisa menepati janji tersebut dengan mudah karena Yolo masih tertidur di dalam cincin, tapi untungnya Haibodong sama sekali tidak marah. Dia memperbolehkan Xiaoyan mengirimkan pil tersebut kapan saja ke keluarga Meteor. Bahkan pemuda itu juga masih boleh meminta bantuan dari sang kaisar es tersebut. Setelah Haibodong menghilang, Yinling kemudian muncul dari belakang tubuhnya dari wujud bayangan. Dia berkata kalau tugasnya kali ini sudah selesai dan sudah waktunya untuk segera kembali menghadap sang nona besar alias Sun-Er. Sekarang Xiaoyan hanya tinggal berdua dengan Ratu Medusa. Pembicaraan pertama langsung dimulai ketika wanita itu langsung meminta pil pencairan roh kepada Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan dan Ratu Medusa sama-sama membutuhkan pil pencairan roh, tapi tidak ada jaminan kalau dia bisa menyelesaikan obat tersebut dalam waktu sangat dekat. Ratu Medusa yang tidak puas dengan jawaban itu langsung mengancam Xiaoyan dengan tekanan rohnya. Xiaoyan berjanji kalau dia bisa menyelesaikan pil pencairan roh dalam waktu 3 tahun asalkan Ratu Medusa mau melindunginya seperti Haibodong. Permintaan barusan benar-benar gila, tapi Ratu Medusa akhirnya setuju dengan mengurangi waktu perjanjian menjadi 1 tahun saja. Karena sudah diputuskan, Xiaoyan ingin segera kembali menuju kota Wutan dan menemui ayahnya. Kemudian menjauh dari Kekaisaran Jama untuk waktu beberapa lama. Dalam perjalanan waktu ke rumah, Ratu Medusa meminta untuk pergi mencari bahan-bahan obat langka. Untuk menghindari ketakutan orang-orang terhadap sosok pemimpin bangsa ular tersebut, wanita itu akan menggunakan sebuah cadar berwarna merah. Ratu Medusa adalah seorang bangsawan yang sangat dihormati. Jelas dia merasa muak ketika ada banyak orang yang lewat dan menggodanya di jalanan. Xiaoyan yang takut kalau Ratu Medusa akan membantai semua orang segera menenangkan Ratu Medusa, kemudian membawanya pergi menuju kota selanjutnya. Ratu Medusa tinggal di pedalaman gurun Tager sambil dikelilingi oleh banyak tugas-tugas menyibukkan. Sambil berkeliling mencari bahan-bahan obat, dia juga menghabiskan banyak waktu bersama orang-orang baru. Sekilas tampak ada gurat senyuman kecil yang terpancar dari balik cadar merah tersebut. Sudah banyak kota dan desa yang mereka berdua lewati demi menemukan bahan obat pencairan roh. Karena sudah cukup lama bersama dengan Ratu Medusa, Xiaoyan menyadari kalau wanita tersebut selama ini berjalan tanpa alas kaki. Dia pun mampir ke salah satu toko yang menjual banyak sepatu-sepatu bagus. 这边全都是一批新货，是为心上人挑选的吗？ Sosok Medusa yang sangat cantik tentu menuai pujian dari berbagai kalangan.
Tapi penjaga toko yang satu ini terlalu cerewet, membuat Xiaoyan takut kalau dia akan tersinggung. Dan benar saja Ratu Medusa akhirnya kesal dengan mulut penjaga toko tersebut. Sebagai permintaan maafnya, penjaga toko menunjukkan sepasang sepatu terbaik yang saat ini dia miliki. Untungnya Ratu Medusa langsung suka dengan sepatu yang dimaksud, tapi masalah belum selesai sampai di situ saja karena tiba-tiba muncul seorang berandalan dan pacarnya sama-sama kurang ajar. Mereka mengancam penjaga toko dan melempar sepatu-sepatu di rak. Si mbak pecar ini bahkan memaksa Ratu Medusa untuk menyerahkan sepatu yang dia kenakan. Si berandalan ini emang jago banget, dia sampai nggak sadar kalau sosok wanita cantik yang sedang digodanya itu adalah seorang Dozong. Ya auto mampus deh itu orang. Kita berpindah menuju kota Wutan, tempat yang seharusnya menjadi tujuan Xiaoyan setelah kembali dari sekte Yunlan. Kota tersebut harusnya berada dalam keadaan damai, tapi semuanya itu hancur karena kemunculan beberapa pria misterius. 我们都不是他们的对手。我找的就是你。 Orang-orang ini adalah Yunleng dan para tetua dari sekte Yunlan. Mereka datang untuk membalaskan dendam kepada keluarga Xiaoyan yang berada di sana karena tidak dapat menemukan Xiaoyan. Yunleng tampaknya memutuskan untuk membunuh Xiaozan. Yunleng berjanji kalau dia akan melepaskan keluarga Xiao apabila Xiaozan mampu bertahan melawannya selama setengah jam. Walaupun tidak ada jaminan kalau Yunleng akan menepati janjinya, ini adalah satu-satunya jalan agar Xiaozan bisa menyelamatkan keluarga dan rakyatnya. Xiaozan telah terluka parah, dia dibanting dan dihajar tanpa ampun. Entah sudah berapa banyak tulang-tulang yang patah dari tubuh pria tersebut. Tapi ketika Yunleng dan para tetua sekte Yunlan berbalik badan untuk menyerang rakyatnya, Xiaozan sekali lagi bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Rakyatnya yang melihat hal ini tentu juga tidak tinggal diam. Mereka tidak bisa membiarkan pemimpin mereka yang memikul semua beban sendirian. Mengalahkan satu doang saja sudah sangat sulit. Di klan Xiao, praktisi dengan doki tertinggi adalah Xiaozan sendiri dan dia hanyalah seorang dadoshi. 我笑着，今天。 Demi menghindari kerusakan yang lebih besar di kota Wutan, Xiaozan memancing ketiga doang tadi untuk kabur keluar. Dia bahkan melompat dari atas jurang dan menghilang begitu saja. Kita berpindah untuk melihat keadaan Xiaoyan. Saat ini dia bersama Ratu Medusa sedang makan di salah satu restoran dekat kota Wutan. Di sana ada lambe turah yang masih ngegosipin kabar mengenai pertarungannya melawan Nalanya dan masih tersebar. Ketika Xiaoyan berniat untuk meninggalkan restoran, tiba-tiba dia mendengar salah satu kabar tentang balas dendam sekte Yunlan ke keluarga Xiao. Pemuda itu langsung buru-buru pergi meninggalkan restoran sambil diikuti oleh Ratu Medusa. Masalah keluarga Xiao bukanlah urusan Ratu Medusa. Dia tetap memaksa Xiaoyan untuk menyelesaikan pencarian bahan pil pencairan roh. Xiaoyan pun akhirnya kesal karena terus disuruh-suruh. Dia akhirnya menarik Ratu Medusa dan mendorongnya ke pojokan, mengancam salah satu orang terkuat di benua Doki itu untuk mendengarkan ucapannya. Ratu Medusa tuh orangnya sombong dan selalu ngasih perintah. Tentu aja dia kaget pas ada orang yang berani memarahinya. Setelah keluarga Xiao dihancurkan oleh sekte Yunlan, Aobapa yang dulu statusnya berada di bawah langsung mengambil tindakan. Dia ingin segera menguasai seluruh isi kota Wutan karena tidak ada lagi saingan di sana. Xiaozan sudah menghilang, Sun Er di Akademi Xianan, dan Xiaoyan masih belum kembali. Pada saat yang sama, Xiaoyan sebenarnya sudah tiba tepat di depan gerbang rumah keluarga Xiao. Karena melihat kehancuran yang begitu parah, Xiaoyan meminta Ratu Medusa untuk menjanjikannya satu hal dengan bayaran bahan obat pil pencairan roh, yaitu buah jarum iblis 8 makam. Dia ingin Ratu Medusa menuruti keinginannya selama 1 hari saja. Kita langsung masuk ke dalam rumah keluarga Xiao yang hancur. Di sana Aobapa masih tetap menekan para tetua keluarga Xiao yang tidak berdaya. Dia juga membawa guru Liu Xi, alkemis mesum yang waktu itu berniat menculik Sun Er dan berakhir dibunuh. Mereka jelas-jelas berniat merampok seluruh kekayaan yang tersisa di keluarga itu.
Xiaoyan melangkah maju tanpa beban melewati orang-orang itu, kemudian duduk di atas sebuah kursi layaknya seorang bos besar. Mau Bapak langsung takut dan berusaha memalsukan niatnya, kemudian segera kabur dan kembali ke rumah. Tapi guru Liu Xi masih mengira kalau mereka memiliki kesempatan. Xiaoyan hanyalah seorang dadoshi bintang 1, sementara dia memiliki gelar dadoshi bintang 6. Dengan keadaan keluarga Xiao yang hancur, dia tetap berniat untuk menuntaskan tujuannya. Seketika praktisi Doki bergelar dadoshi itu lenyap, seluruh kesombongan yang mengalir di darahnya hilang tanpa jejak. Para tetua datang menyambut Xiaoyan dan meminta maaf. Mereka sudah mengevakuasi sebagian rakyat ke tempat aman di belakang gunung, tapi tentunya tidak dengan sang pemimpin keluarga mereka. Dia menceritakan apa yang terjadi dalam pertarungan malam mencekam sebelumnya. 族长并不在后山。若不是族长拼死引开那3名神秘强者， Xiaoyan hampir lepas kendali. Dia benar-benar berniat untuk membunuh ketiga pria misterius tersebut. Untungnya melalui potongan giok pemimpin keluarga Xiao, dia dapat mengetahui kalau ayahnya masih hidup. Tapi keselamatan nyawanya benar-benar terancam karena ada Ratu Medusa di sana. Ratu Medusa mengetahui kalau ketiga pria misterius yang menghancurkan keluarganya adalah para ketua sekte Yunlan. Dan setelah mendengarkan itu, Xiaoyan benar-benar ngamuk.